Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak semangat jawab salamnya? Yuk, satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semangat semua ya. Semangat pokoknya. Sudah sarapan semua kan? Iya. Pinter. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, hari ini kita belajar pelajaran apa, Hayo? Iya, SKI. Tentang apa, ada yang tahu? Kemarin malam belajar semua kan? Pinter. Hari ini kita belajar tentang kisah teladan Abu Bakar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama untuk mengetahui kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua untuk mengetahui pelajaran apa saja yang dapat diambil dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, untuk absen dulu ya. Ahmad Aziz, Aini, Cindy Kusuma, Dina Maulidia. Alhamdulillah hari ini lengkap semua ya, pinter. Seminggu lalu kita telah belajar bab tentang wafatnya Rasulullah SAW. Sepeninggal Rasul, umat Islam atau kaum muslimin kebingungan mencari sosok pengganti khalifah Rasulullah SAW yang lebih baik. Maka dari itu umat Islam bermusyawarah untuk memutuskan khalifah setelah Rasul itu siapa. Maka dari itu kita belajar tentang Abu Bakar, kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu khalifah setelah Rasulullah SAW. Yang pertama, kita mempelajari tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai nama asli yang bernama Abdullah bin Abu Quhafa. Siapa namanya, nama aslinya? Ya, Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi, sekitar 3 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Abu Bakar berasal dari Bani Taim yang masih satu dengan garis keturunan Rasulullah. Ayah Abu Bakar bernama Abu Quhafa dan ibunya bernama Ummul Khair. Sebelum Islam, Abu Bakar namanya bukan Abu Bakar, tapi Abdul Ka'bah. Namun setelah masuk Islam, nama Abu Bakar, nama Abdul Ka'bah itu diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Lalu namanya kan Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang tahu kenapa kok bisa dijuluki As-Siddiq kayu? Ada yang tahu? Oh, nggak ada yang tahu. Dijuluki Abu Bakar As-Siddiq karena Abu Bakar itu mempunyai arti yaitu laki-laki dewasa yang mempelopori masuk Islam pertama. Jadi Abu Bakar itu laki-laki yang pertama masuk Islam pada masa Rasulullah. Lalu kenapa dijuluki sebagai As-Siddiq?
As-Siddiq itu artinya jujur dan selalu membenarkan perkataan Rasulullah SAW tanpa bantahan sedikit pun. Jadi Abu Bakar itu selalu membenarkan perkataan Rasulullah. Tidak pernah Abu Bakar meragukan apa yang dikatakan Rasul, itu tidak pernah. Beliau itu selalu percaya pada perkataan Rasulullah. Selanjutnya, kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mempunyai 5 sifat yang bisa kita contoh. Sifat-sifat itu yang pertama, jujur dan baik hati. Abu Bakar itu selalu bersikap jujur dan baik hati kepada siapapun. Abu Bakar juga disenangi oleh para sahabat pada masa itu. Yang kedua, Abu Bakar adalah pedagang yang sukses. Semasa mudanya Abu Bakar itu menjadi pedagang. Selama menjadi pedagang itu, Abu Bakar sangat giat, sangat tekun dalam berdagang. Beliau selalu jujur dalam berdagang, maka dari itu hartanya itu selalu disedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Yang ketiga, Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Ya, seperti yang Guru jelaskan tadi, Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang masuk Islam. Yang keempat, rela mempertahankan nyawa demi Rasulullah. Di sini dalam mendakwahkan Islam, Rasulullah itu selalu ditemani oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu teman setianya Rasul, sahabat setianya Rasul. Ketika Rasulullah berdakwah, berhijrah, selalu ditemani Abu Bakar. Dan Abu Bakar itu rela mempertahankan nyawa demi Rasul. Buktinya apa? Ada yang tahu buktinya apa? Ayo. Bukunya dibaca nggak? Ya. Buktinya itu ketika Abu Bakar dan Rasul sedang berhijrah ke Madinah, lalu berhenti di Gua Sur, Rasulullah itu tertidur di pangkuan Abu Bakar. Ketika itu kaki Abu Bakar itu digigit oleh serangga. Ada yang pernah digigit serangga di sini? Rasanya gimana, yo? Sakit kan ya? Tapi enggak, Abu Bakar itu menahan sakitnya karena apa? Karena di pangkuan beliau itu ada Rasulullah, dan nanti kalau seumpama bergerak sedikit pun, itu kan Rasulullah akan terbangun. Abu Bakar itu takut nanti Rasulullah terbangun gitu. Yang kelima, menyayangi sahabat dan rela berkorban. Ya, sifat Abu Bakar di sini tuh menyayangi semua sahabatnya dan rela berkorban. Salah satu ceritanya yaitu sahabat Bilal bin Rabah. Pada saat itu Bilal bin Rabah itu menjadi budak. Lalu Bilal itu ingin masuk Islam. Setelah masuk Islam, itu tuannya itu mengerti bahwa Bilal itu masuk Islam. Lalu tuannya itu kayak tidak terima dan menyuruh Bilal untuk keluar dari Islam. Namun Bilal itu menolaknya. Dan menolaknya itu kemudian tuannya itu menyiksa Bilal dengan sangat kejam. Dan Abu Bakar itu mengetahuinya, lalu Abu Bakar itu memutuskan bahwa akan memerdekakan Bilal, meskipun akan memerdekakan Bilal dengan berkorban hartanya tadi. Hartanya Abu Bakar kan banyak karena beliau kan menjadi pedagang yang sukses. Demi mempertahankan sahabat Bilal untuk tetap berada di jalan yang benar, berada di agama Islam, Abu Bakar rela menghabiskan hartanya untuk memerdekakan Bilal bin Rabah. Yang ketiga, proses menjadi khalifah. Proses Abu Bakar menjadi khalifah yaitu dengan cara musyawarah antara kaum muslimin, yaitu kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Musyawarahnya di mana? Ayo, ada yang tahu musyawarahnya di mana? Ya, betul, di Saqifah Bani Sa'idah. Pada saat itu kaum Muhajirin dan kaum Ansor bermusyawarah untuk menentukan khalifah setelah Rasulullah.
Pada saat itu Abu Bakar menunjuk Umar dan Abu Ubadah untuk menjadi khalifah. Salah satu dari mereka itu dipilih nanti oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Namun Umar dan Abu Ubadah itu menolaknya. Kemudian Bashir bin Sa'ad itu langsung menjabat tangan Abu Bakar. Kemudian kaum muslimin langsung menyetujui hasil dari Bashir bin Sa'ad tadi, dan akhirnya Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah di Saqifah Bani Sa'idah. Baiat ini dinamakan Baiat Saqifah karena baiatnya terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Lalu kemudian setelah menjadi khalifah, Abu Bakar itu berpidato di hadapan kaum muslimin. Isi pidatonya itu sebagai berikut. Para hadirin sekalian, aku telah dipimpin menjadi khalifah atas kalian. Maka dari itu, jika aku berada di jalan yang benar, maka ikutilah aku. Namun jika aku berada di jalan yang salah, maka ingatkan aku. Lalu prestasi Abu Bakar. Abu Bakar menjabat sebagai khalifah sekitar 2 tahun, yaitu tahun berapa? 10 sampai berapa? Sampai 12 Hijriah. Jadi 2 tahun, 11 Hijriah, tahun 10 Hijriah sampai tahun 12 Hijriah. Prestasi Abu Bakar selama menjadi khalifah itu ada 4. Yang pertama, menertibkan gerakan kaum buta. Pada saat itu, pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, banyak umat Islam yang keluar dari Islam, yang disebut dengan murtad. Mengapa mereka keluar dari Islam? Ya, karena sepeninggal Rasulullah, mereka sudah tidak taat dan tidak patuh dengan Abu Bakar. Karena mereka menganggap bahwa Rasulullah adalah itu pemimpin terakhir, tidak ada lagi. Maka dari itu banyak yang keluar dari Islam. Yang kedua, menumpas gerakan nabi palsu. Banyak nabi palsu pada masa Khalifah Abu Bakar. Ketika itu terjadi banyak peperangan karena kok ada nabi palsu, nabi yang banyak yang mengakui sebagai nabi. Itu kenapa? Ya, nabi palsu itu salah satunya Musailamah Al-Kadzdzab, Al-Aswad Al-Ansi, dan Hulailah bin Khuwailid. Yang ketiga, membuka Al-Quran. Pada saat perang itu banyak para penghafal Al-Quran itu yang gugur, wafat. Ada berapa yang wafat? 100? Salah. Berapa? 70 penghafal Al-Quran itu gugur pada saat perang. Lalu Abu Bakar itu berpikir, jika penghafal Al-Quran gugur, maka Al-Quran tidak bisa dilestarikan, tidak bisa bertahan sampai akhir masa. Padahal Al-Quran itu salah satu peninggalan Nabi. Maka dari itu Abu Bakar mengusulkan Zaid bin Sabit untuk menjadi tim penulis Al-Quran. Setelah Al-Quran ditulis, lalu Al-Quran dibukukan, disimpan di rumah Hafsah istri Rasulullah. Prestasi yang keempat yaitu menertibkan orang yang tidak mau membayar zakat. Pada saat Khalifah Abu Bakar itu banyak orang yang tidak mau membayar zakat. Mereka berpikir bahwa zakat itu adalah pajak, padahal tidak. Zakat kan untuk membantu meringankan kaum orang-orang yang tidak mampu agar bisa bertahan hidup. Tapi pada saat itu kaum muslimin berpikir bahwa zakat itu adalah pajak, makanya mereka tidak mau membayar zakat. Oleh karena itu Abu Bakar menumpas semua kaum muslimin yang tidak mau membayar zakat menjadi mau membayar zakat. Wafat ketika di usia
63 tahun atau sekitar 634 Masehi. Ketika sebelum Abu Bakar wafat, Abu Bakar itu sempat sakit. Pada saat sakit itu ada peperangan antara bangsa Romawi dan Persia untuk mengancam kota Madinah. Lalu Abu Bakar itu khawatir, lalu beliau mengirim pasukan untuk ke Madinah menyerang kaum Persia, menyerang bangsa Persia dan bangsa Romawi. Pada saat perang itu Abu Bakar jatuh sakit. Kemudian tidak lama Abu Bakar wafat. Lalu di makamnya itu di samping Rasulullah SAW. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini yaitu Abu Bakar mempunyai nama asli Abdullah bin Abu Quhafah. Abu Bakar memiliki 5 sifat-sifat yang mulia. Yang pertama apa ya? Ayo, yang pertama ya jujur dan baik hati. Yang kedua, pedagang yang sukses. Yang ketiga menyayangi sahabat dan rela berkorban. Yang keempat, laki-laki pertama yang masuk Islam. Yang kelima, rela mempertahankan nyawa demi Rasulullah. Lalu proses menjadi khalifah tadi di mana? Ya, di Sakifah Bani Sa'idah melalui apa? Musyawarah. Lalu prestasi-prestasi Abu Bakar ketika menjadi khalifah yaitu menumpas gerakan kaum murtad, menumpas adanya nabi palsu, menumpas orang yang tidak mau membayar zakat, dan satu lagi apa? Ya, membukukan Al-Quran. Lalu yang terakhir wafatnya Abu Bakar wafat karena sakit. Umur berapa? Wafatnya umur berapa? Ya, umur 63 tahun. Makamnya ditaruh di mana tadi? Di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, berarti minggu depan kita membahas bab tentang apa? Tentang apa? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu beliau adalah khalifah yang dipilih setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dibaca ya di rumah bukunya biar minggu depan paham materi yang dijelaskan oleh ibu guru. Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.